dan saya bantu, saya kirim ke sini. Buktinya apa? Tuh, itu ada buktinya. Jadi itu sekedar bukti, saya bilang, waduh, thank you Tuhan. Jadi kalau saudara mau mulai belajar untuk giving ke Israel, sisihkan sedikit apa segala, saudara kalau mau bisa datang. Rekening BCA 77710 511. Dan nanti kontak saya aja. Kalau memang yang mau. Yang bagian terakhir, bukan cuma berdoa, bukan cuma kita bless lewat uang harta duniawi, kita juga stand and support. Dukung, berdiri di sana. Kenapa? Ya Israel, pilihan Tuhan. Stand and support. Seperti apa? Karena ada nubuatan bilang begini. Waduh, terlalu kecil saya aja bacanya susah ini. Di Yesaya bilang gini, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Kapan? Pada hari-hari yang terakhir. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata. Makanya segala bangsa berduyun-duyun. Sekarang penuh. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Supaya apa? Supaya ia... Itu apa? Aduh, saya aja nggak kebaca. Supaya ia menyatakan kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kapan? Pada hari-hari yang terakhir. Dengan kata lain, pada akhir zaman, pengajaran firman Tuhan akan mulai keluar dari Yerusalem. Salah satunya yang hari ini saudara dengar, dan firman-firman yang lain saya itu dapat waktu di Yerusalem. Jadi kita stand and support. Dan sudah dinubuatkan oleh Zakaria. Zakaria 8 ayat 23 bilang begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, di akhir zaman, 10 orang. Kata 10 itu sebetulnya artinya semua. Kenapa? Karena ada banyak arti. Nah 10 ini buat orang saya itu angka kegenapan. Kenapa tidak ada lagi setelah angka 10? Angka 11 itu adalah pengulangan 2 angka 1. Jadi kalau saudara baca Alkitab pada kata 10 itu berarti sebenarnya semua. Semua. Jadi pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Tuhan menyertai kamu. Lihat, di akhir zaman segala bangsa akan datang kejar. Mereka pegang. Kenapa? Kami tahu Tuhan menyertai kamu. Aku mau ikut. Itulah nubuatannya. Makanya kenapa kita harus belajar stand and support. Nah, saya akan tutup dengan cerita hari ini yang menjadi pertanyaan banyak orang tentang Gaza konflik. Konflik di Gaza. Bagaimana kita bersikap dengan konflik di Gaza? Dimulai dari mana? Saya akan bukain semuanya. Bahwa Israel itu konfliknya dengan Palestina. Dan Palestina itu sebetulnya dibagi dua. Terbagi dua. Ada yang jalur Gaza, ada yang tepi barat. Kalau kelihatan. Aduh gimana? Di sana, yang sini nggak kelihatan. Di sini kelihatan. Ini daerah Gaza, ini daerah tepi barat. Jadi itu terpisah dua. Jadi orang Palestina sendiri itu juga ribut sendiri. Makanya ada organisasi besar di sana. Kalau di sini ya mungkin kayak Golkar, PDIP, Demokrat, ya begitu-begitulah. Nah ini ada yang namanya Hamas dan Fatah. Di daerah jalur Gaza itu orang-orang Hamas. Waktu pemilu Hamas menang. Tapi di daerah tepi barat itu Fatah yang menang. Kalau dijumlahin, karena daerah tepi barat lebih besar, penduduknya lebih banyak, otomatis Fatah menang. Makanya akhirnya dipilihlah oleh mereka Perdana Menteri. Orang Hamas nggak suka. Mereka akhirnya berontak, mereka pilih Perdana Menteri sendiri. Singkat cerita, ribut. Ini kasus beberapa tahun terakhir. Jadi Palestina sendiri sebenarnya nggak akur. Ribut. Tidak lama kemudian, terjadi beberapa bulan yang lalu, terjadi sebuah kasus. Kasusnya adalah 3 orang Israel itu hilang. Pertamanya hilang. Dicari-cari, ini 3 anak muda Israel. Dicari-cari, ketahuan udah meninggal. Ketahuan udah meninggal. Jadi Israel cukup marah, dia cari siapa yang ngebunuh 3 orang Yahudi ini. Singkat cerita, ketahuan, ketangkep nih sama orang Israel. Orang Hamas nggak setuju. Nah, pada waktu yang sama, Hamas dengan Fatah, Mahmud Abbas ini, bikin hubungan lagi. Dan waktu mereka bikin hubungan lagi, makanya dibilang di sini ada quotes dari pemimpin Hamasnya, Khaled Wal ini, Mesaal, dia bilang apa?
verse. Diberkatilah si pencuri, tangan si penculik katanya. Waduh. Who fulfill their Palestinian duty. Yang menggenapi tugas dari orang Palestina. Waduh. Jadi buat Israel gini, udah kesel, ambil. Sekarang ini Hamas sama Fatah gabung lagi. Sedangkan Israel sebelumnya bikin hubungan baik dengan Fatah. Bahkan Israel bantu orang Palestina, tapi Fatah. Hamas sendiri, karena Hamas itu garis keras. Kalau di sini mungkin FPI begitu. Jadi mereka garis keras, nggak mau negosiasi, nggak mau apa, pokoknya wah nggak mau. Nah, ini hasilnya begitu. Dan dibilang di sini, sejak perundingan, sejak mereka jadi bersatu lagi, 70 roket ditembakkan ke Israel. 70 roket ditembakkan ke Israel sebelum akhirnya Israel terpaksa balas. Bayangin. Jadi Israel itu jangan bilang, oh Israel kenapa ya bikin gara-gara aja ya, cari masalah aja. Nanti dulu, yang cari masalah siapa? Selama ini yang saudara dengar mungkin beritanya tidak seperti begini. Kenapa? Nah karena gambarannya begini, lihat, ini ada anekdot lucu. Hamas serang Israel, 3 roket, tiung. Diserang lagi 3 roket ke Israel, tiung. Diserang lagi 3 roket ke Israel, tiung. Begitu Israel tembakin 1 roket, langsung bukan tiung, langsung keluar di TV. Israel attack Gaza today. Israel nyerang Gaza hari ini. Itulah faktanya. Jadi kalau saudara lihat hari ini, saudara dengar berita tentang konflik Gaza dari mana? Dari TV, dari koran, dari TV dari mana? Dari TV One. TV One memang beda. Oh, itu kan tag-nya kan, tag lainnya. TV One memang beda. Yang lain aja survei menang nomor 2 bisa menang nomor 1. Bingung. Ya TV One memang beda. Kalau saudara baca dari TV, dengar dari TV One, dari media yang ada di Indonesia, saya kasih tahu, media di Indonesia itu sangat tidak balance. Kalau saudara mau tahu berita, saudara baca atau dengar dari media luar. Di internet, saudara lihat, nonton CNN dan segala macam, saudara akan mulai lihat. Karena Indonesia, makanya gara-gara medianya dicekokin begitu, rakyat percaya dengan apa yang dilihat. Saya makanya mau bukain, saya mau counter ini. Tidak seperti begitu. Sekali lagi, 70 roket dulu ditembakin ke Israel. Nggak ada berita tuh di Indonesia. Begitu 1 roket ditembakin langsung, Israel hari ini nyerang. Hari ini Israel nyerang Gaza. Padahal udah 70 roket duluan. Itu yang terjadi. Dan kenapa Israel itu, nah 70 roket tapi kok nggak ada kabarnya? Iya, 1, saya percaya ada perlindungan tangan Tuhan. Amin. Makanya 70 roket efeknya nggak terlalu luar biasa. Yang kedua, Israel punya satu sistem yang sangat canggih, namanya sistem Iron Dome. Itu adalah kubah besi. Kubah besi ini seperti apa? Ini teknologi tercanggih yang baru ada Israel yang terapin. Ini seperti begini. Ini film. Sistem Iron Dome. Israel's Ministry of Defense selected Rafael to develop the Iron Dome, a cost-effective and innovative solution against the threat of short-range rockets, artillery and mortar shells, and threats of all kinds. Iron Dome is in an advanced state of development and will be operational within 2 years in the Israel Defense Forces. Dan baru 2 tahun ini diterapkan. Jadi seperti apa sistem Iron Dome? Minimal ada 3 yang berperan di sini. The Iron Dome system marks a technological breakthrough in CRAM interception. The system is composed of a detection and tracking radar, battle management and control unit, and a missile firing unit. The radar detects and identifies the rocket launch and monitors its trajectory. Target data is transmitted to the battle management and weapon unit for processing, and the thrust trajectory is quickly analyzed and the impact point estimated. Terus dia mengestimasi kira-kira ini akan If the jatuh di rocket's mana. fall is defined Kalau as a jatuh protected akan area, menimpa a command is given to launch an interceptor against the threat. Dia langsung The kasih interceptor kabar receives pada berita trajectory itu, updates from dan kemudian BMC via diberitakan uplink apa? communication. Tembak roket dari Israel. When the interceptor approaches the target, it uses its radar seeker located in the interceptor head to acquire the target
and guide the interceptor to within passing distance in Sebelum order dia to jatuh. detonate the target's Itulah warhead. namanya sistem Iron Dome. After Canggih. detecting a high-speed threat, the Baru 2 system tahun launches dan the hanya Israel. interceptor within seconds at precisely the right time to enable target Jadi sebelum interception roket while kena, ensuring that all ditembak dulu target di debris udara. fall outside the protected area. Iron Dome also has the capability to intercept short-range targets, including Grad rockets and 155mm artillery Dan bisa shells. belok-belok, pokoknya dia kejar itu roket. Iron Dome offers a technological breakthrough in short-range rocket interception. The interceptor is inexpensive, effective in Dan all ini weather dibilang conditions, gak mahal. and can be Iya, easily kenapa? integrated with existing Iya, karena radar and roketnya detection yang penting systems. cepet, kecil gak apa-apa. It has a Karena buat unique ngancurin, warhead yang penting. designed to ensure high probability target Mungkin roket detonation. mereka lebih mahal, mungkin. Gitu. Jadi sekali lagi sebenarnya tujuan Iron Israel Dome tidak offers menyerang. highly successful Israel target defense. interception at short Nah, range, yet at low cost. Dan The dia bisa innovative mendeteksi interceptor juga has a banyak. unique warhead, all-weather Roket inception yang nggak akan capability, kena kota, and ya can dibiarin. handle Kenapa? concentrated Meledak di salvos padang gurun, effectively. biarin. Tapi yang akan meledak kira-kira di kota baru Iron Dome ditembak. predicts the target's estimated impact point and determines whether an interception is required. It provides a high cost-benefit ratio. Itulah yang namanya sistem Iron Dome. Ubah besi. The system operates in any weather conditions: cloud, rain, dust storms, or fog. Dan itu tidak tergantung oleh cuaca. Mau hujan, mau ada kabut, mau ada apa segala, itu bisa. Nggak masalah. Iron Dome can handle multiple threats and concentrated salvos simultaneously and efficiently. A single launcher is capable of protecting a medium-sized city, such as Greater Haifa. Contohnya ini kota Haifa. Di roket, dan bahkan bisa dideteksi itu nanti ledakannya jatuhnya di mana. Itu kapan harus ditembak supaya jangan jatuh pas ada Or about 15 pemukiman. times the area Biasanya of a small ditembak pas town. nanti akan jatuh di laut atau di gurun. Wow. Teknologi paling Iron canggih. Dome, shielding the skies from a threat of rocket attack. Dari Rafael. Dan ini contohnya Iron Dome bulan Juli yang ada di kota Asdod tanggal 15 Juli. Jadi baru kurang lebih sebulan yang lalu nih. Ya sekarang tanggal 10, kurang dari sebulan. Dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dia udah bilang begini. Lucu sekali katanya orang Palestina. Kenapa kita bikin Iron Dome untuk melindungi orang? Sedangkan sistemnya, kalau sistemnya orang Palestina, mereka itu perang cara licik. Cara liciknya kayak apa? Strateginya begini katanya, battle strateginya. Jadi kalau orangnya Israel itu justru tentara di depan lindungi orang rakyat sipil, kalau di Palestina justru rakyat sipil dimajuin ke depan untuk melindungi orang ini. Jadi begitu ketembak, ketembak, langsung panggil semua, suruh lihat foto, anak kecil ketembak. Padahal memang anak kecil disuruh maju untuk melindungi. Kenapa? Buat mereka, wanita, anak-anak, orang tua tidak atau kurang berharga dibanding para pejuang laki-laki. Jadi buat mereka inilah perlindungan tamengnya. Anak-anak, wanita, orang tua disuruh maju depan. Ini sembunyi di belakang. Dan itu strategi juga. Begitu ketembak, diomongin ke dunia. Lihat Israel sadis, anak-anak dibunuh. Ya gimana? Padahal itulah yang jadi tamengnya. Nah ini lagi dibuka ya. Kasih tahu, ini makanya gambarnya lucu. Kalau di Israel, orang-orang di bawah senjatanya di atas. Kalau di Palestina, justru kebalik. Orang-orang di atas lindungi senjata mereka. Bom segala macam dilindungi. Kenapa? Lebih berharga ini. Mahal ini. Jadi harus dilindungi. Dan ini lihat contohnya. Combat in urban territory is different from other kinds of combat because of the local population's proximity to militants. When terrorists operate from within civilian areas, the danger of harming innocent bystanders always exists. Hamas uses this risk to its advantage. Terutama Hamas. The Strateginya IDF employs begini. advanced technology and precision strike Israel in order kayak to gini. minimize harm Kayak to main game. Palestinian civilians. Nanti saya kasih As lihat. you can see here, the Jadi IDF kalau struck a dibilang rocket Israel membagi launching buta, site salah out besar. harming a mosque nearby. Israel tidak pernah membagi buta. But what happens when Dia udah Hamas tahu puts mana yang civilians in ditargetin. the line of fire? The organization understands Dan that Israel Israel is contohnya begini. reluctant to Waktu attack terrorists in roket mau civilian ditembakin, areas. dilihat di situ ada pemain bola. Pilot bilang itu ada orang lagi main bola. Kemudian dibilang batal, jangan ditembak. Nah, jadi
As a tactic, Hamas uses men, women, Sedangkan and Hamas, children mereka as pakai human anak-anak shields dipaksa. when Lihat, firing lagi duduk rockets at langsung Israeli civilians and IDF bawa forces. begitu. This image from November 2012 Dan dia sengaja shows the simpan short distance, senjata-senjatanya less itu than di 100 pemukiman meters rumah-rumah between di a rocket sini. launching site and a Ini kayaknya. mosque, as well as a nearby factory. Hamas will do whatever it takes to continue its terror activity, including heinous crimes against the Palestinian population. In the face of this reality, the IDF takes extraordinary measures to minimize civilian Lihat situ casualties. ada orang, area clear baru dibom. Even so, the tactics of terrorists will not Dan stop Israel us itu from defending perang Israelis itu pakai living satelit. with Israel fire. punya satelit sendiri. Makanya namanya Israel Defense Force. Israel itu tidak pernah menyerang. Tentara Israel namanya IDF, Israeli Defense, cuman bertahan. Tapi Sun Tzu memang pernah bilang, pertahanan yang paling kuat adalah menyerang. Iya, sebelum diserang, serang dulu begitu. Tapi tujuannya apa? Bertahan. Jadi kalau nggak nyerang ya nggak akan nyerang orang. Tapi karena diserang, bertahan. Nah, dan tadi saya bilang, nah lihat ini kayak main game. Ini salah satu pemimpin Hamas waktu dibunuh, ditembak di mobil. Begitu ditembak, yang kena satu mobil. Mobil kena. Dilihat dari, cuma mobil. Jadi nggak ada itu model Rambo. Pokoknya tembak siapa aja. Nggak. Itu zaman kampungan. Perang. Sekarang perang udah pakai teknologi begini. Jadi kayak main game. Dikejar. Udah, dor, kena. Nah, problemnya sekarang adalah begini. Di manakah orang-orang itu mereka sembunyiin yang namanya senjata. Senjata itu ternyata disembunyiinnya di mana? Di rumah-rumah, di masjid, di rumah sakit, di sekolah. Makanya baru-baru ini ada kabar rumah sakit dibom katanya. Ya, lihat di koran. Sadis Israel ya, rumah sakit kok dibom ya? Masalahnya begini. Mereka sebetulnya roketnya disimpannya di situ, di masjid, di rumah sakit. Sekarang gimana? Israel serba salah. Kalau nggak dibom, itu ada 200 roket. Apakah Israel mau tunggu 200 roket ditembakin ke Israel? Atau lebih baik ditembak aja dulu, hancur di situ 200 roket? Serba salah. Jadi itulah yang terjadi. Ditembak aja. Kenapa? Israel tahu itu ada dari situ. Kenapa? Israel punya satelit. Dia kelihatan itu roket keluar dari mana? Wah, keluar dari masjid. Tapi gimana? Ya kepaksa masjidnya dibom. Wah, keluar dari rumah sakit. Kepaksa rumah sakit dibom. Taunya dari mana? Nah, Israel rekam. Jadi setiap dia tembak tadi kan, itu semua hampir dikasih hulu ledaknya itu ada kamera. Bisa kelihatan betul. Jadi waktu itu dia buktiin ke dunia. Nah, masalahnya kita kan nggak pernah search internet, nggak pernah nonton CNN, kita dengarnya TV One, memang beda. Susah. Itu di TV One terus atau yang ada, memang beda. Padahal kalau dilihat, nah, ya, contohnya ini kayak gini. Ini mosque, masjid, kiri kanan semua sekelilingnya itu rumah. Sedangkan di dalam masjidnya ada roket, ada senjata. Gimana? Nah sekarang begitu dibom, sebetulnya Israel cuma nembak tadi. Mobil aja ditembak, cuma kena mobilnya doang. Cuma kena mobilnya doang. Ini ditembak presisi sekali. Dan masalahnya kan ada bom di situ, meledak juga semua. Makanya kena sekelilingnya semua. Kena karena siapa? Karena Israel, karena bom mereka sendiri. Kasarnya begitu. Lihat ini film. Buktinya. Loh, lihat. Itu ada ini warna merah. Nah, ini waktu ditembak. Dor, meledak sekali. Lihat, ada ledakan berikutnya yang lebih gede. Wah. Lihat, kenapa ledakan yang kedua lebih gede? 200 bom meledak. Mungkin begitu. Ledakan satu, dor. Mulai meledak semua. Buah. Jadi saya kasih lihat ini buktinya. Saya nembak karena di situ ada bom. Tidak sembarangan. Tapi sekelilingnya akhirnya hancur. Ya gimana lagi? Tadi saya bilang defense. Daripada itu 200 bom ditembakin ke Israel. Makanya kemudian muncul di koran 21 mati. Ya, Israel sama sekali tidak mau membunuh orang sipil, apalagi. Dan tahu nggak? Nah ini lihat lagi. Dor, ada secondary explosion yang lebih besar katanya. Wah. Itulah kejadian. Jadi selama ini
Berita yang kita dengar, Israel kok jahat ya, membabi buta, anak-anak mati, ini begitu, ini begitu. Tidak, Israel hanya hancurin. Makanya terus yang lagi terkenal lagi sekarang Kamo. Terowongan-terowongan, itu penyelundup masukin bom situ. Terowongan-terowongan yang disikat. Nah dibilang, ya tapi kan itu terowongan buat ngangkut makanan. Iya, makanan plus. Plusnya itu. Kalau nggak dari mana mereka bikin bom segala macam? Kok mereka punya roket segala macam? Nah, dan Israel dibilang di sini diberitain apa? Israel warns 100.000 Gaza civilians to evacuate. Setiap kali mau diserang, Israel tuh kasih dulu selebaran. Mana ada perang yang mau nyerang terus dikasih tahu, besok saya mau serang. Jadi kalau bisa kamu pergi dulu supaya jangan mati. Itulah cuma Israel. Jadi saya bilang kurang baik apanya, karena Israel sendiri tidak mau membunuh. Betul. Jadi sekali lagi ini dikirim brosur, selebaran, leafletnya. Israeli drop leaflet. Orang-orang baca dulu. Oh iya ya, mau diserang, jamnya apa segala itu ada. Ini contohnya waktu leafletnya disebar. The dropping of leaflet. Brosur disebar, jutaan. Beberapa hari, 1 hari, 2 hari sebelum Israel serang, mau nyerang, itu mereka kasih tahu dulu. Lusa mau diserang, Gian Plaza mau dibom. Contoh itu. Tolong tinggalkan. Nah kalau ada yang mati juga, berarti mungkin ada 3. 1, mereka nggak terima leaflet. Nggak tahu jadi infonya. 2, mereka ngotot. Kenapa? Waduh, ini gereja saya rela mati demi gereja ini. Sok mau dibom nggak apa-apa, saya berjihad di sini apa segala, dan mati. Ya salah sendiri. Yang 3, kalau mati juga kenapa? Terima leaflet nggak bisa baca. Kenapa ya? Ya mungkin karena aneh gitu. Jadi apa alasannya? Karena mereka kasih tahu. Ini contoh brosurnya, leafletnya. Ini yang asli yang kanan, ini yang bahasa Inggrisnya udah diterjemahin. Dan IDF udah ngomong, udah disebarin lewat internet, lewat mana apa, mereka selalu kasih tahu. Contoh ini, desa apa? The resident of Beit Lahia. Kapan akan dibom? Ini resident of apa ya? Sejarah apa segala. Tanggalnya ada. Nih, 16 Juni, jamnya jam 8 pagi akan diserang. Jadi sebelum jam 8 pagi, tolong tinggalkan kota. Kenapa? Akan dibom, akan diserang. Mana ada orang perang ngasih tahu, saya bilang. Karena Israel nggak mau ada yang mati, betul. Tapi kenapa ada yang mati juga? Yang tadi lah beberapa alasan itu. Iya. Dan bom itu datang banyak dari sini. Dan nah ini yang paling lucu lagi. Sejak dari tanggal 8 Juli, ini saya ambil, ini data hampir 2 minggu yang lalu. Jadi dalam waktu 2 minggu, ternyata 100 roket yang ditembakkan dari Gaza itu mendarat di Gaza lagi. Makanya Hamas fires from civilian, karena mereka tembakin dari pemukiman. Begitu ditembak, ternyata kurang solar, meledak sendiri, and hit its own people. Meledak, nabrak, meledak sendiri. Di 100 roket dalam 2 minggu yang ditembakin ke Israel, meledak di wilayah sendiri. Dan ketika meledak di wilayah sendiri, ya maklum lah ini roketnya buatan Cigondewa, maaf Cigondewa. Jadi ya ada banyak yang gagal, mereka roket ditembakin meledak sendiri, terus mati orang sendiri. Yang dipanggil wartawan, lihat anak saya mati, Israel yang bunuh. Pusing nggak coba? Jadi serba salah. Masjid ditembak, ada bomnya, disalahin, nembak masjid, nembak rumah sakit katanya, padahal dalamnya ada bom. Sekarang roket Hamas sendiri nembak, jatuh kena orang sendiri, yang disalahin tetap Israel. Itulah yang banyak sebetulnya fakta. Jadi di koran cuma dibilang gini, lihat anak-anak, orang ini, orang itu pada mati, pada begini. Saudara cek, itu bom siapa punya? Bom tetangga nyasar ke rumah kita, gitu. Bom tetangga meledak di sini, mati. Ya siapa yang salah dong? Itulah faktanya. Makanya sekarang saya kasih tahu begini, kalau kita sudah tahu kebenaran, saya nggak mau, saya berharap kita yang udah tahu, mulailah stop cursing Israel, stop mengutuk Israel tentang masalah Gaza. Saya bukain semua. Kalau saudara mau tanya, silahkan tanya. Gitu. Saya mau kasih tahu, Israel itu hanya defense. Ini beberapa bukti. Israel hanya bertahan. Israel tidak membabi buta dalam menyerang. Israel tidak membunuh rakyat. Tidak sama sekali.
Kenapa ada yang mati, kenapa ada yang ini? Saya udah buktikan semua. Saya percaya, no one can beat Israel. Meskipun semua tarik tambang begini, apa siapa ini gitu. Saya percaya ada tangan Tuhan atas Israel. Kenapa? Ini bangsa pilihan. Makanya dibilang begini, akulah Israel. Nggak kebaca ini. Ini ada ayat di Yeremia 1 ayat 19. Nggak kebaca, enggak lah. Corrie ten Boom pernah bilang begini. Ini penutup. You can love God without loving the Jewish people. Saudara tidak mungkin tidak bisa mengasihi Tuhan kalau saudara tidak mau mengasihi orang Yahudi. Kenapa? Karena Yesus adalah orang Yahudi. Saudara perlu tahu itu. Kita nggak jarang sadar ya. Yesus orang mana? Orang Sunda? Salah. Kamu orang Chinese? Bukan. Yesus orang Yahudi. Jadi saudara tidak mungkin mengasihi Tuhan kalau saudara tidak mengasihi orang Yahudi. Karena Yesus adalah orang Yahudi. Itulah kenapa salah satu saya tadi bilang, lewat Shalom Indonesia, salah satu fokus saya adalah Israel. Bless Israel. Apalagi gereja. Karena banyak orang-orang di gereja juga nggak ngerti. Mereka pun mengutuk. Padahal terkutuk yang mengutuk. Diberkati yang berkati. Jadi kenapa kita harus punya hati buat Israel? Minimal ada 4 poin. Ini kalau seminar